Apa sih? Kamu ngapain sih? Kok pagi-pagi udah nampar orang sakit tau? Kamu tiba-tiba deket banget palanya ke orang mau nyium. Ya wajar dong aku tampar. Sombong banget ya dia nggak mau gue cium. Capek ah. Siapa juga mau nyium? Itu tuh. Tadi ada belalang. Lagian GR banget ya. Pikir dong, masa iya aku nyium kamu? Ya udah maaf ya Ki. Ya udah sana Amira, kamu pulang. Mandi, ganti baju, cepetan ke rumahku ya. Tuh, beberapa hari yang lalu, laki-laki yang ada di dalam rumah Rizky itu pernah ngejar Rizky juga sama ibunya naik mobil. Terus tiba-tiba mamanya Rizky nyuruh Amira buat ngebut supaya nggak kekejar sama dia, Bu. Terus pas Amira ceritain sama Rizky soal kejadian itu, Rizky kelihatan tegang banget dan marah banget sama mamahnya, Bu. Terus waktu kejadian di rumah tadi, Amira sempat lihat kalau Rizky tuh ngobrol sama orang itu. Orang itu juga ada di rumah Rizky, Bu. Dari situ Amira bisa lihat kalau kalau ada kedekatan khusus antara mereka semua. Nggak mungkin si orang itu cuma orang lain. Ngapain sih kamu cerita soal itu? Tiap kali Amira nanya soal laki-laki itu, Rizky nggak pernah mau jawab, Bu. Dan kalau Amira nanya soal orang yang mirip sama ayah itu, Rizky juga nggak pernah mau jawab. Jangan-jangan selama ini Rizky bohong, Bu. Jangan-jangan orang yang mirip ayah itu memang bukan papanya Rizky. Papanya Rizky itu adalah orang yang bawa bulan ini tadi. Alasannya cocok banget loh, Bu. Alasannya sih kenapa dia nggak mau ngasih tahu soal laki-laki itu. Karena dia nggak mau ketahuan bohong. Karena dia harus ngumpetin semua ini dari kita. Karena laki-laki yang mirip ayah itu memang ayah, bukan papanya Rizky, Bu. Bu, ayah masih hidup. Orang itu memang masih Iksan. Tapi buatku, Mas Iksan itu sudah mati. Sejak aku tahu di hati Mas Iksan itu sampai sekarang cuman Aini. Bu, ayah masih hidup, Bu. Amira yakin kalau itu ayah, Bu. Diam kamu, Amira, diam! Jangan pernah sebut-sebut kalau orang itu ayah kamu. Kamu tuh gak bisa nerima kenyataannya. Kalau ayah kamu tuh sudah mati. Kok ibu marah sih? Amira pikir ibu malah seneng karena memang ada harapan kalau ayah masih hidup. Jangan sebut-sebut soal itu lagi, Amira. Ayah kamu itu sudah mati. Buang semua omong kosong itu. Kamu mau ya? Hah? Ibu sakit hati terus. Ibu sakit terus ibu mati. Iya, itu mau kamu. Ibu jangan ngomong kayak gitu dong, Bu. Kamu tuh susah sekali ya dibilangin, Amira. Kenapa sih kamu masih mengungkit-ungkit masalah itu? Kamu tuh harus percaya sama ibu. Dengerin ya, Amira ya. Orang yang mirip ayah kamu itu bukan ayah kamu. Dia itu orang lain. Ngerti gak sih? Jawab! Mira ngerti, Bu. Maafin Amira ya, Bu. Jangan marah-marah lagi sama Mira. Ibu bilang, jangan pernah kamu sebut-sebut lagi orang itu di sini. Ngerti kamu? Jangan pura-pura nangis. Cuma buang-buang air mata buaya. Kamu tuh memang anak nggak tahu terima kasih. Nggak tahu balas budi sama orang tua yang udah memelihara kamu dari kecil. Seharusnya kamu tuh emang jadi anaknya penjahat aja. Man, kamu berasa aneh gak sih, Man? Dengar soal cerita tentang mamanya Rizky tadi. Ya non, masa Rizky nggak tahu sih mamanya dibawa sama siapa dan kemana? Mesya, bagaimana kebakaran tadi? Rizky gimana? Loh, emangnya rumahnya Rizky kenapa?
Mah, aku ceritain nanti aja ya. Males nih, ada orang yang mau tahu kayak gini. Kalian juga baru dari rumahnya Rizky ya? Memangnya ada apa sih? Rumahnya Rizky kebakaran, Ma. Dan yang lebih kasihan lagi, tante ini terjebak, Ma. Astagfirullahaladzim. Terus gimana keadaannya? Nggak tahu, Ma. Rizky pun juga nggak tahu. Waktu tante ini berhasil dikeluarin dari situ, Amira dan Rizky langsung susulin ke situ. Tapi sayangnya mereka kehilangan jejak mobil itu, Ma. Jadi Rizky belum tahu gimana keadaan mamanya? Enggak, Ma. Tapi Zaira nggak tahu sih kalau sekarang. Nasib orang itu nggak terduga ya. Padahal baru tadi sore loh, papa kamu tuh ketemu sama Bu Leni. Mama tahu dari papa waktu mama telepon tadi. Papa sempat cerita sekilas. Harusnya sih ketemunya sebelum kebakaran ya. Yang tadi sore aku anterin Tuan, Nyonya. Tadi, ya tadi sih emang sebelum kebakaran itu terjadi, tapi aku tadi nggak ngeliat Bu Leni. Apa mungkin setelah aku pergi baru dia datang kali ya? Kok papa tadi nggak cerita ya sama Zahira, Ma? Padahal tadi Zahira pamitan loh sama papa waktu Zahira mau ke rumahnya Rizky. Ya papa sih sempat melarang Zahira, tapi Zahira tetap maksa, Ma. Non, mungkin Tuan lupa kali. Terus juga Non tadi kan buru-buru. Iya sih, kamu benar juga, Ma. Kok waktunya bisa pas banget ya? Setelah ketemu sama papa, tahu-tahu rumahnya Bu Leni kebakaran. Halo? Apaan sih? Ngangkatnya galak banget. Aduh, ini udah malam, Rizky. Kamu ngapain sih telepon malam-malam? Malah lagi tidur juga. Amira, aku butuh pertolongan kamu. Kita harus ketemu. Tapi gimana caranya? Ini udah malam banget. Angkutan umum juga pasti nggak ada, kan? Amira, ini penting. Tolong dong. Kamu tuh nggak tahu ya? Anak cewek tuh bahaya keluar malam-malam. Amira, kamu ngomong apaan sih? Kok nggak jelas gini? Sinyalnya jelek kali. Halo? Halo? Coba deh, kamu buka jendela kamu, biar dapat sinyal. Kamu ngerepotin banget, tau nggak? Halo? Ini kalau misalnya kita udah depan-depan gini nggak usah nelfon kali ya? Kamu ngapain sih di sini? Amira, aku nggak tenang. Tadi aku udah nyari-nyari mama lagi, tapi nggak dapat juga. Kamu temenin aku yuk. Aduh, Rizky, ini kan udah... Amira, udahlah, ayo dong. Aku bos kamu loh. Iya. Oke, bos. Nggak pakai manyen berapa ya? Jelek tau. Puas? Udah sana. Aku nggak pernah sekacau ini, Amira. Aku bingung mau ngapain. Bingung. Sedih. Ya, aku mau nyari mama kemana aku juga nggak tahu. Wajar banget tuh kalau kamu ngerasa kayak gitu, Ki. Tapi kan kamu juga nggak bisa maksain diri kamu dong. Kamu tuh perlu istirahat. Nanti kalau kamu sakit, kamu juga kan yang repot. Kamu nggak bisa nyari mama kamu. Lagian seharusnya tuh kamu tenang dulu. Aku yakin kok mama kamu pasti sekarang udah ditolong sama orang lain. Rizky, kamu Apa udahlah, nggak usah protes ah. Tadi kata suruh istirahat. Ya udah gini caranya. Kok nggak aku nggak bisa.
Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Loh, kok udah pagi? Kok bisa ketiduran ya? Mukanya Amira polos banget ya kalau lagi tidur gini. Nggak kelihatan kalau sebenarnya digalak, suka marah-marah. Tuh kan bener Amira. Kalau aku di pangkuan kamu, aku bisa tidur nyenyak. Makasih ya. Emang cuman kamu yang bisa buat aku tenang. Apa sih? Kamu ngapain sih? Kok pagi-pagi udah nampar orang sakit tau? Kamu tiba-tiba deket banget palanya ke orang mau nyium. Ya wajar dong aku tampar. Sombong banget ya dia nggak mau gue cium. Capek ah. Siapa juga mau nyium. Itu tuh. Tadi ada belalang. Lagian GR banget ya. Pikir dong, masa iya aku nyium kamu? Ya udah, maaf ya Ki. Ya udah sana Amira, kamu pulang. Mandi, ganti baju, cepetan ke rumahku ya. Oke, Bos. Sebentar. Nih. Buat kamu. Ini seragam baru kamu. Seragam buat kerja. Ya ampun, bagus banget bajunya, Ki. Kamu beliin baju ini khusus buat aku? Iya, tapi jangan mikirin macem-macem. Itu aku beliin ya buat seragam kamu aja. Seragam? Orang ini baju biasa? Ya emang, kelihatannya emang baju biasa, tapi kan ya emang seragam kamu aja. Soalnya kan aku kan malu ngeliat kamu, supir aku tuh jelek gitu loh. Masa akunya keren, kamunya jelek? Katro. Jangan dipakai lagi ya seragam yang kemarin. Iya. Makasih ya. Karena kamu akan lebih cantik, Amira, kalau kamu nggak pakai seragam yang biasa. Restoran Merlin? Iya, saya atas nama Prabu Wijaya mau buat reserve untuk breakfast pagi ini. Untuk 2 orang. Baik, terima kasih. Tidak tahu kenapa, saya kok ingin sekali mengajak Amira sarapan. Mudah-mudahan saja dia mau. Amira, tunggu. Kamu mau berangkat kerja ya? Sudah makan belum? Belum. Nanti pingsan lagi. Bapak kenapa peduli banget sama saya udah sarapan atau belum? Oh, saya bukannya peduli. Saya cuma ingat kalau saya pernah bilang sama kamu kalau saya tidak bisa makan sendirian. Kebetulan lewat sini, lihat kamu jalan, jadi saya mau minta kamu untuk menemani saya sarapan, ya. Maaf Pak, saya harus kerja. Sekarang kan saya jadi supirnya Rizky. Berarti saya harus bantu Rizky buat nyari ibunya. Kemarin rumahnya Rizky kebakaran Pak. Dan bulannya dibawa sama seorang laki-laki dan...